Jangan pernah pergi ke kubu Filistin. Because when you do, it spells trouble. Kalau kita melakukan itu, kita akan masuk dalam masalah yang gak perlu. Apapun terjadi, jangan pernah murtad jalan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel pasal 29 ayat 1-11. Saya berikan judul Jalan Tuhan bukanlah jalanku. Sambil kita buka, saya ingat lagu Tuhanku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti, belum aku memahaminya. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ingat kalimat terakhir ini, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Namun demikian bagi Daud, jalan Tuhan terkesan misterius. Dia ditolak kanan kiri, dibully, sini gak mau dia, situ gak mau dia. Kita akan baca ceritanya. Ternyata jalan Tuhan bukan jalan kita loh. Tapi kalau kita nurut sama Yesus, tidak kompromi dengan dosa, sekalipun jalan kita susah, itu menuju alamat yang tepat. Sadari enggak? Bahkan saya pun bisa bersaksi, saya berada di tempat ini dalam hidup saya hari ini itu karena saya mengalami pintu-pintu tertutup dulu. Yesus bisa sampai Kalvari itu lewati palungan ketika ditolak oleh penginapan-penginapan. Agar supaya Yesus dimiliki Bapa, maka Bapa yang menyertai, manusia tidak boleh memiliki. Jadi jangan kita komplain kalau sekarang kita belum dapatkan yang kita inginkan, bahkan belum memperoleh jawaban doa kita. Dibutuhkan beberapa penolakan, dibutuhkan beberapa lembah kekelaman untuk kita bisa sampai ke tempat yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan. Kita akan belajar dari Daud. Kita baca dulu 1 Samuel pasal 29 ayat 1-11. Nanti saya penggal tengah, saya mulai lagi. Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek. Sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yesreel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa ku dapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu, maksudnya Daud, pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sedikit latar belakang bagi beberapa orang yang kurang familiar dengan cerita ini atau belum terlalu sering membaca Alkitab. Saya dorong Anda untuk membaca Alkitab. Semua cerita dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita baca dalam terang Kristus, kita pikirkan ini apa ya aplikasinya dalam Tuhan, Anda akan dapatkan banyak kunci kehidupan. Cerita ini bermula dengan Daud itu kan diburu sama Saul, kan kita tahu cerita itu. Dia jadi buron padahal dia gak salah, padahal dia itu pahlawan Israel, dia kalahkan Goliat. Lagu tadi yang dinyanyikan, lagu tadi yang disinggung oleh panglima-panglima Filistin di hadapan rajanya Akis tentang Daud, itu lagu yang sungguhan terjadi, pernah dinyanyikan oleh para perempuan Yahudi. Saul membunuh beribu, Daud berlaksa-laksa. Itu yang membuat Saul akhirnya cemburu atau iri hati. Wah, seperti hewan buruan,
Dia dikejar-kejar oleh Saul, raja yang bertahta. Bayangkan ini celaka kalau orang diurapi, kejar orang diurapi, maka salah satu akan jadi mantannya Tuhan. Orang kalau diurapi itu nggak boleh melakukan peperangannya sendiri. Orang kalau diurapi itu harus melakukan peperangannya Tuhan. Ya, sebentar ya. Saya perang dulu dengan mikrofon saya. Oke. Baik. Tes, bisa dengar saya? Oke, yang belakang, oke. Makanya kita harus mengerti bahwa kalau kita diurapi, kita nggak boleh busybody, nggak boleh kepo sama orang lain. Kepolah bertumbuh, kepolah berbuah. Jangan urusilah. Kita doakan musuh kita, bantu gereja-gereja. Tapi jangan pernah ada yang namanya perang saudara. Kita semua punya tugas yang berat dalam hidup ini, yaitu memenangkan keluarga kita. Handai taulan, sanak saudara, teman. Belum lagi amanat agung Yesus melalui kita untuk dunia. Tugas kita besar. Tugas GMS dan jemaatnya besar. Dan ketika itu Daud kan diburu ya. Padahal dia tidak bersalah. Itu semua hanya karena iri. Maka apa yang terjadi adalah Daud membelot ke Filistin. Saya nggak tahu apakah itu kehendak Tuhan untuk dia membelot ke musuh Israel. Tapi di situ dia aman. Awal mula sih pikirannya cengli, masuk akal sekali. Dia pergi ke Filistin, berhentilah Saul mengejarnya. Karena over the border, Saul pun bisa mati. Itu kaum Goliat semua. Tapi gini ya, saya sih punya satu opini. Menurut saya Daud tidak usah lari di Filistin kalau dia tetap menetap di Adulam. Saya pernah ke Israel, ada yang namanya En-Gedi. Itu memang tempat yang benar-benar asli, ada. Dan seperti di Alkitab jadi indah ya. Iman kita ini bukan cuma rohani. Iman kita itu bukan hanya spiritual. Iman kita itu ternyata bersejarah. Iman kita itu fakta. Waktu saya melihat En-Gedi yang di mana Daud mengubah banyak lagu yang menjadi mazmur di Alkitab kita. Saya melihat tuh mengapa Daud berkata seperti rusa merindukan. Itu kambing-kambing hutan di situ ada seperti sumber airnya. Saya bisa bayangkan dari satu kejauhan, tidak jauh banget, sangat dekat. Saya bisa lihat lekuk-lekukan gunung itu, bukit-bukit itu. Sampai hari ini masih dipelihara untuk turisme. Untuk orang-orang berziarah ke sana. Wow. Saya bisa bayangkan Daud itu di lekukan-lekukan itu dia nyanyi. Sambil dia melihat, jangan sampai lawan datang. Dalam sebuah ketinggian. Jadi kalau orang dari dataran rendah itu datang menyerbu, dia sudah bisa persiapan. Dan saya mengerti kenapa Daud suka berlindung, dan Daud pernah mengatakan dalam mazmurnya, engkaulah gunung batu, perlindunganku. Saya ngerti karena itulah terrain, itulah kondisi sesungguhnya secara fisik di mana dia bersembunyi dari Raja Saul. Andai kata dia tinggal di Adulam atau tinggal di En-Gedi, dia tetap selamat kok. Apapun terjadi di hidupmu, masa susah bisa menggempurmu. Bahkan kalau perlu, kita dikecewakan oleh orang-orang Kristen seperti Daud dikecewakan oleh orang-orang Yahudi sama bangsanya sendiri. Jangan pernah pergi ke kubu Filistin. Because when you do, it spells trouble. Kalau kita melakukan itu, kita akan masuk dalam masalah yang gak perlu. Apapun terjadi, jangan pernah murtad jalan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Buktinya loh, Daud itu nanti sama orang-orang Filistin dapat keamanan. Tapi sementara saja. Dan keamanan itu adalah damai sejahtera palsu. Buktinya nanti, Daud pun dikhianati sama orang-orang Filistin itu. Ditolak-tolak lah, diusir-usir lah. Akhirnya, nanti kalau Anda lihat pasal berikutnya, gak usah dibuka. Di Siklak, istri dan anak-anaknya diculik semua. Nothing good away from the Lord, di luar Tuhan, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jangan jadi orang Kristen yang masa susah ninggalkan Tuhan. Tapi juga jangan jadi orang Kristen yang masa susah cari Tuhan, masa happy, Tuhan tiada. Wah, yang kayak gitu tuh bukan hubungan dengan Tuhan Yesus. Transactional, itu transaksi sama Tuhan. Gak masuklah ke sorga lah orang begitu, karena hubungannya dengan Tuhan palsu. Bukan Kristen yang membuatmu masuk ke sorga. Bukan yang menyebut Yesus Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke sana. Tapi orang yang mengerti kehendak Bapa. Bukan orang sempurna. Do you know your father? Kenalkah Anda
dengan Bapa,